Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel Bebek Hibrida Banyumas. Mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pakan buat bebek pedaging dari umur 0 sampai panen. Di sini ada bur starter dari pabrikan PT Malindo. Ini untuk proteinnya di kisaran 14 ke atas. Bagus juga buat masa brooding. Kemudian ini adalah pakan campuran nasi aking, ada dedak atau pekatul, ada atau kebi atau separator, menir. Kalau tempat saya gampangnya nyerinya dedak atau pekatul. Kemudian ini adalah konsentrat di kuning. Ini adalah CP144. Bisa menggunakan konsentrat dari pokpen atau konsentrat dari Japa Komplit juga ada untuk itik pedaging. Nantinya dari ketiga bahan tersebut akan dicampurkan ke dalam satu wadah. Untuk perbandingannya yaitu 1 kilo sentrat dicampur 2 kilo nasi aking dan 3 kilo dedak. Itu untuk di kandang kami. Kemudian ini adalah bentuk bur crumble-nya. Dan ini adalah bentukan nasi akingnya. Ini konsentrat, jadi kita bisa campur di box ini. Bentuk konsentrat itu lembut, baunya juga seperti terasi, amis. Kemudian untuk bur crumble itu ada wadah dari konsentratnya. Ada lagi yang bagus yaitu dicampur konsentrat KGP dari Sreya untuk babi. Sama aja, yang penting itu dicari proteinnya cukup untuk pertumbuhan dari bebek. Bisa kita lihat untuk bahan-bahannya, ini hanya sampel saja. Ini adalah tempat penyampuran pakan di kandang kami. Di sini untuk perbedaan konsentrat dan pur itu, kalau pur itu bentuknya bisa pelet, bisa crumble. Kalau konsentrat itu semacam pasir. Ini berisi kayak terasi lah, bau-bau amis gimana gitu. Tapi kalau pur ini udah kelihatan ada jagung gilingnya, itu warna kuning itu jagung sepertinya itu. Masa brooding kami 1 sampai 11 atau 12 hari. Untuk ke hari ke-13 atau 14 sudah turun ke kandang pembesaran. Kemudian ini konsentratnya. Amis. Untuk dedaknya ya yang biasa aja, karena di tempat kami lumayan susah. Mungkin kalau di channel lain ada kebi, separator, karena mungkin di daerahnya untuk bahan baku itu sangat tersedia. Kalau di sini ya harus putar-putar otak, Pak. Kemudian ini adalah setelah dicampur, penampakan dari pakannya adalah seperti ini. Di dalam nampan atau tampah. Untuk nasi akingnya sudah terbalut oleh konsentrat dan dedak atau pekatul. Untuk pakan kayak gini itu bentuknya kering basah sedikit gitu. Yang penting kena angin ya kabur itu. Untuk implementasi pakan ini dari bebek umur
13 atau turun tanah sampai panen. Pakannya sama kayak gini terus, Pak. Ini membedakan hanya jumlah takarannya saja. Mungkin untuk minggu kedua pakannya lebih dikit. Ini adalah penambahan proses pemberian pakan. Ada nambahan untuk pemberian pakan di pagi hari sama malam hari. Karena kalau malam hari itu dikasih yang banyak aja, karena untuk mencapai bobot yang maksimal disarankan pemberian pakannya itu di malam hari yang banyak, karena bebek jarang beraktivitas. Jadi apa yang dimakan akan jadi lemak atau daging dari bebek tersebut. Di sini kami menggunakan TMO. Kalau pagi-pagi itu kelihatan bebek lapar, jadi cepat lahap. Pemberian makan hanya 2 kali dalam sehari, pagi dan malam hari. Jadi untuk rekan-rekan yang sedang harga daging bebek turun, pemberian jatah pakan ke bebek itu adalah strategi untuk meminimalisir kerugian dalam peternak kita. Sekarang juga untuk harga bibit juga masih sama, akan tetapi untuk harga daging grafiknya sedang menurun, apalagi ditambah BBM naik. Jadi untuk transportasi naik semua, tapi untuk harga daging bebek itu turun karena pasar banjir. Mungkin ini baru-baru ini karena tahun-tahun sebelumnya mungkin belum banyak yang ternak ya. Jadi ya di saat-saat kondisi kayak gini yang penting konsisten saja, Pak. Ini adalah proses pemberian pakan, di mana saat pemberian pakan itu membutuhkan waktu 10 sampai setengah jam. Di sini selain memberi pakan juga kami memantau kondisi kesehatan dari bebek tersebut, Pak. Untuk bebek yang sakit itu sangat mudah ditandani atau ditandain karena dari nafsu makan saja sudah kelihatan. Semakin bebek makan banyak, berarti sedang sehat. Tapi kalau bebeknya nggak mau makan, itu ada pertanda sakit. Biasanya kami lakukan dipisahkan atau dikarantina di kandang yang berbeda supaya tidak menular ke bebek yang lain. Ini bertujuan untuk menjaga sterilisasi kandang dari berbagai macam penyakit. Ini umur 14 hari tapi udah 13 kalau udah doyan makan campuran kayak gini. Ya mungkin untuk jatah starter ya 1 karung habis berapa, bisa 12 hari langsung turunin aja. Jadi tidak boros di pakan starter karena harganya juga lumayan. Standar itu 400 ribuan ke atas. 400 ribu aja sudah yang paling murah, Pak. Jadi kenanya 8.000 per kilo. Kalau dihitung-hitung, kalau cuma peternakannya hobi saja mungkin kita harus punya penghasilan yang lain. Tapi kalau untuk usaha ya kita harus memikirkan potensi-potensi biaya produksi yang memungkinkan dapat membuat kita rugi dalam berusaha. Jadi untuk kondisi kayak gini carilah alternatif lain agar bisa konsisten dalam terus belajar. Mungkin saja dari channel kami. Jumpa lagi besok lagi, Pak.
Terima kasih.